Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. Ya, kita masuk pertemuan kelima, bahasannya sistem koordinat. Ya. Jadi ini yang berhubungan dengan kemarin ya, yaitu monitor ya. Oh ya, minggu besok kita masih online ya, sampai UAS ya. Jadi nggak masuk ya, artinya tetap online seperti biasa. Kamu tatap muka kapan? Mata kuliah apa? Basis data. Oh, basis data ya. Ya, saya juga cuma seminggu 2 kali doang tatap muka. Ya wes, kita lanjutin ya. Jadi kita bahas tentang sistem koordinat. Ya, di sini ada 2 macam sistem koordinat. Ada Cartesian, ada polar ya. Nah, kita bahas cuma 2, yaitu Cartesian dan polar. Nah, kalau polar bisa kamu lihat di bawah. Jadi kalau sistem polar menggunakan sudut garis horizon ya, di sini sudut ini yang titik hitam ini sebenarnya Cartesian, yaitu pertemuan antara X dan Y. Yang atas ini Y, yang mendatar adalah X, nanti bacanya X dan Y. Nah, teman-teman mulai masuk itu. Ya, jadi kalau Cartesian adalah untuk mempresentasikan 2 dimensi ya. Biasanya 2 dimensi karena menggunakan 2 koordinat aja, yaitu X dan Y. Nah, kalau polar itu sama seperti Cartesian, cuman dia yang ditampilkan hanya titik sudut seperti garis horizon ini ya. Nah, dari titiknya ini nanti ditarik sebuah garis lurus ke titik pusat. Jadi titik pusat itu pertemuan antara Y dan X, yaitu nilainya 0,0. Ya, nanti dibahas di selanjutnya. Ya, kita bahas tentang sistem koordinat Cartesian. Jadi Cartesian menggunakan pasangan X dan Y. Ini X, ini Y. Ya, untuk 3 dimensi X, Y. Nah, di bawahnya di sini ada Z. Z ini adalah sebagai 3 dimensi. Bidang 3 dimensi ya. Ya, di sini bisa kamu lihat ya, yang kita bahas ini ya. Tadi X, Y. Jadi ini ada di 4 kuadran ya. Jadi sini 1 kuadran, 2 kuadran, 3 kuadran, 4 kuadran. Jadi kalau 1 kuadran yang berhubungan dengan nilai positif ya, misalnya X-nya positif, Y-nya positif. Kalau sebelah kiri Y-nya positif, X-nya negatif. Ya. Oke. Jadi ini adalah bentuk koordinat Cartesian ya. Yang ini adalah bentuk Cartesian tapi bentuk 3 dimensi. Nah, di sini kita bahas nanti Cartesian ya selanjutnya ya. Untuk sistem koordinat, jadi ada juga dibagi menjadi 2 macam tergantung pada situasinya. Yaitu ada word koordinat dan screen koordinat. Jadi kalau word koordinat adalah sistem koordinat yang menyatakan lokasi benda di dunia atau titik benda aslinya, yaitu objek sesungguhnya. Nah, screen adalah koordinat yang menyatakan lokasi titik di layar. Jadinya bayangan dari titik WC atau word koordinat atau objek aslinya. Ya, word koordinat yaitu mempunyai batas min ya sampai dengan plus, yaitu sumbernya X dan Y juga ya. Apabila areanya terlihat pada word koordinat ya, dibatasi oleh area tertentu disebut sebagai window. Jadi window ya. Window right ya, kanan, kiri, top, bawah ya.
button ya, dasar. Nah, ini nanti yang bisa bergeser-geser di gerakannya. Jadi nanti di sini anggaplah di geser kiri, bisa aja di kuadran 1, di kuadran 2, atau berada di semua kuadran. Ya, ini disebut bot koordinat. Ya, berikutnya ada screen koordinat, yaitu menggunakan orientasi sumbu Y yang berbeda dengan word koordinat. Ya, ini terbalik ya, Y, X ya. Artinya di sini ada Y button, Y up, X right, ke sini X left kiri. Ya, screen koordinat hanya menggunakan nilai positif di sumbu X ya. Ingat, hanya menggunakan nilai positif di sumbu X dan Y ya. Kemudian dan titik 00 sini ya. Ini titik 00 letak di pojok kiri. Ini pojoknya, ini kan pertemuan antara X dan Y, ini titik 00. Jadi batas maksimum pada sumbu X ya, yaitu X min max, jadi bisa banyak ya, bisa lebih dari N lah. Dan batas maksimum sumbu Y adalah Y max. Nah, cara perbedaan orientasi tersebut menyebabkan gambar di Word menjadi tampak berbalik. Ya, jadi ini kan yang aslinya seperti ini ya. Kemudian kalau di screen dia dibalik di sini karena X-nya di sini. Ya. Jadi area yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar disebut sebagai viewport. Ya, jadi viewport adalah area yang digunakan menampilkan gambar ya seperti ini. Ya. Jadi benda aslinya seperti kalau kamu di apa ya? Ya kayak di HP kamu ya, screen gambar bisa diputar-putar ya ke kiri ke kanan ya. Itu masuk kategori screen koordinat. Ya. Berikutnya transformasi dari word koordinat ke screen koordinat. Ya, bisa kamu lihat tadi ada Y mark ya, ada X mark. Ya, gambar di bawah sama dengan word, maka dilakukan transformasi koordinat. Ya, contohnya ini koordinatnya, X, Y ini nilainya. Inilah nilai batas akhirnya adalah Y mark ya, dikurangin Y WC. Nah ini hasilnya di sini nilainya ya. Nah ini adalah Y mark yang nilai tertingginya. Kita nggak hitung-hitungannya, tenang aja ya. Ya. Oke, dengan demikian setiap word koordinat dapat kita lossnya di screen koordinat sebagai rumusnya. Nah, jadi screen koordinat sama dengan X word koordinat. Y screen koordinat sama dengan Y mark dikurangi Y LVC ya. Oke. Ini ya tadi kurang mengatasi permasalahan ya. Oke, berikutnya untuk transformasi dari word koordinat ke screen koordinat. Ini ada word top ya. Ada button. Kemudian ada sebelah kiri. Ini adalah sebelah kanan. Nah, ketemulah ini tadi disebut sebagai window. Nah, ini adalah titik koordinat. Ini pertemuan antara sini ya, antara X dan Y ya, sama seperti atas yang tadi ya. Nah, nanti ditransformasikan ke screen-nya seperti ini ya. Jadi X sebagai screen koordinat ya. Ini ada kanan, ada kiri. Ini ada atas ya. Ini ada bawah. Ya, ini adalah berubah menjadi YSC, yaitu Y screen. Nah, ini transformasinya ya, berubah seperti ini rumusnya. Ya, bahasan kita nggak banyak ya, dikit banget. Ya. Oke. Sekarang kita materi berikutnya ya. Banyak nih masuk. Ya, kita pakai slide yang lainnya.
Udah kelihatan slide-nya belum? Ya. Sudah, Pak. Oke. Ya, sekarang kita ingat dulu ya, mungkin ini pelajaran SMP ya. Bentar. Ya, ini ada nama bilangan, ya bisa kamu lihat. Ada bilangan 0 sampai 8, ada nomor 2, 1 sampai 8, sampai L sebenarnya. Kemudian yang 3 adalah min sampai max positif ya. Kemudian ada bilangan apa nih, cacat atau ya 1, 3, 5, 7, 9, ada 2, 3, 5, 7, 11, 17 ya. Oke, nah itu semua di atas adalah jawabannya adalah yang 5 pasti bilangan prima, yang 4 ada bilangan ganjil ya, yang 1 adalah bilangan cacah yang dihitung dari 0 ya. Oke, bilangan asli nomor 2 ya, kita bahas tentang koordinat ya, ini kita lewatin ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ulang lagi tentang sistem koordinat di Cartesian. Ini Y, ini X ya. Kalau sebuah gambar bisa kita lihat di sini posisi ini adalah ini 4 ya, ini 1 sorry, jadi X dan Y. Jadi dimulai dari X ya, X-nya 1 ya, terus naik ke atas, Y-nya adalah 4. Jadi koordinat itu adalah 1, 4. Nah yang 52 X-nya adalah 5 ya. Ini sebenarnya garisnya dimulai dari titik sini ya, titik tengah 00, dia narik ke X dulu, X1, 2, 3, 4, 5, bentuk 5, kemudian dia naik ke atas ke Y, yaitu sampai tentukan misalnya 2. Nah ini ya, terus sampai di sini, ini adalah lokasinya 13 ya, ke sini adalah 3 ya, seperti itu ya. Atau sama seperti di permainan ini ya. Jadi berapa posisi mobil? Nah, mobil hitungannya 5 titik E, atau 5 di sini 15, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lah ya. Ya. Bagaimana kalau beca? Sorry. Bagaimana kalau beca? Kalau beca nilainya 2,0 ya. Oke. Sama seperti di sini juga ya, ada utara, barat, timur, selatan. Dan di sini menentukan koordinat rumah. Jadi rumah sekolah ini berada di posisi mana? Nanti X-nya juga. Ya. Oke, kita lanjutin. Ya, ini tadi contoh rumah ya. Yang tadi ini kan berdasarkan koordinat. Anggaplah di sini ada Jalan Sudirman, ada Jalan Diponegoro. Nah, Jalan Sudirman adalah sebagai Y. Ingat Sudirman adalah Y. Ya, yang ke kanan adalah X. Jadi Diponegoro adalah X. Ya. Sekarang kita akan menuju ke rumah ini ya. Nah, jarak yang ditempuh adalah dari titik awal sini 0,0. Jadi ada 2 kemungkinan, dia bisa melalui jalur biru, bisa menggunakan jalur merah ya. Oke, bisa kamu lihat sini, anggaplah di sini dia masuk di 6 titik berapa misalnya ya. 6. Jadi X-nya 6, Y-nya misalnya 6. Kemudian titik sini berapa lagi, nanti kita ketemu, kita tarik garis 1 sini sampai ketemu titik koordinatnya. Nah itu salah satu penggambaran peta alamat benda koordinat ya. Contoh ini tadi, tentukan sumbu X dan Y jika di Jalan Diponegoro sebagai X, jadi Jalan Diponegoro sebagai X ya, dan Sudirman sebagai Y. Nah, perempatan A ada perpotongan antara Jalan Ponorogo dan Jalan Sudirman. Jadi perapatan A adalah ini, yaitu nilainya 0, 0. Ya. Perempatan A adalah perpotongan antara Jalan Ponorogo dan Jalan Sudirman.
Sebentar teman-teman masuk. Ya, udah kelihatan slide-nya? Pak, sudah. Kelihatan? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, pertigaan B adalah jalan menuju jalan oleh si Udin. Jadi Udin jalan menuju rumah ya. Jadi nomor ketiga tadi ya. Jika jalannya Diponegoro 1, dia tegak lurus terhadap Diponegoro. Maka jalan Diponegoro adalah sebagai Y terhadap sudut atau perpotongan ya. Ya. Ini bisa kamu lihat. Oke, ini contohnya adalah ada Y, ada X. Yang tadi nggak kita bahas aja ya. Ya, oke. A ini nilainya adalah 0, 0, 3. Nah, oke, berikutnya adalah B. B misalnya 11, 0. Ini ada di X ya. Kemudian di Y-nya adalah 900. Ketemu titiknya yang tadi, rumah tadi ya. Antara 1100 dan 900. Jadi 900 ini, jadi anggap aja 900 ya. Di sini adalah 1100. Ya, jadi tadi sejajar dengan jalan Sudirman. Ya, jadi ini sejajar jalan Sudirman. Ya. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang sistem koordinat kartesian. Jadi terdapat dua garisan perpotongan tegak lurus ya dan bidang datar. Nah, bidang datarnya disebut sebagai koordinat. Bidang datar disebut koordinat atau disebut X ya. Dan garis tegak disebut Y atau disebut sumbu Y. Dan garis mendatar X atau sumbu X. Nah, titik perpotongan antara garis Y dan X disebut sebagai pusat koordinat atau titik 0. Pertemuan tadi yang bawah ya, di tengah-tengah titik itu. Nah, bidang koordinat tersebutlah disebut sebagai koordinat kartesius. Nah, teman-teman masuk lagi nih. Ya, lanjut ya. Ya, jadi bisa kamu lihat. Jadi untuk kartesian ada dua sumbu X dan sumbu Y. Y itu mendatar, X mendatar, Y tegak lurus. Nah, titik pertemuan antara X dan Y yang berada di bawah yaitu titiknya 0. Nah, itu yang disebut sebagai bidang koordinat kartesius. Ya, ini contohnya ada Y, ada X. Nah, X itu disebut sebagai absis, Y sebagai ordinat. Nah, di sini ada 4 kuadran ya yang tadi kita sebut. Jadi kuadran 1 itu nanti nilainya kalau titiknya di sini artinya berada di kuadran 1, yaitu nilainya positif. Karena 1 sampai 8 positif, 1 sampai 8 Y positif. Nah, kalau masuk ke kuadran 3 kali 2 yaitu Y-nya adalah positif, X-nya negatif. Nah, di sini itu negatif positif ya. Ingat, yang paling dahulu adalah X dahulu ya, belakangnya ada Y. Ya, kalau di kuadran 3 nilainya negatif semua ya, karena X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Anggap titik di sini. Ya. Berikutnya di kuadran 4 ya, ada plus ya, ada min ya. Plus dan min. Nah, ini adalah kuadran 4. Jadi kalau kuadran 4 misalnya kalau ketemu min 5,10 tandanya X-nya di mana tuh? Ya, X-nya ada di kuadran 3. Ya, ini contoh. Di sini ada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang bisa kamu lihat di sini, titik bidang kartesius ya, atau disebut bidang koordinat memberi jarak tempuh sumbu X dan sumbu Y. Misalnya ada titik C, ini C ya. Itu nilainya adalah 5, 7 ya. Maka titik C berjarak 7 satuan ya, 7 satuan terhadap sumbu X yang nilainya 5 atau X 5 satuan terhadap sumbu Y.
Sudah lah ini mah ya. Berikutnya lanjut. Letak suatu titik diwakili oleh koordinat yaitu sepasang bilangan X dan Y. Jadi X merupakan jarak titik dengan sumbu Y. X disebut absis tadi ya. Y merupakan jarak titik dengan sumbu X. Y disebut juga sebagai ordinat. Nah, bidang ordinat kartesio digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pesanan bilangan. Nanti bisa kamu lihat ABC ya nantinya. Oke. Nah, dimulai dari titik 0. Kemudian jadi untuk menentukan titik A, B, C, D seperti ini ya. Untuk menentukan bidang A, B, C dimulai dari titik 0. Ya. Ini yaitu dimulai dari bentar. Ya. Ya, untuk menentukan letaknya mulailah dari titik 0, kemudian bergerak mendatar ke arah kanan atau sumbu X, lalu bergerak ke sumbu Y. Nah, itu dia cara hitungnya ya. Kemudian letak titik pada koordinat kartesian ditulis dalam bentuk pasangan X dan Y. Halo? Ya, dan Y disebut. Halo? Lanjut. Ya. Y disebut sebagai ordinat ya. Oke, nah tadi sudah ditentukan titik A adalah 1,0 ya, atau X-nya 1, Y-nya 0. Yang B, X-nya 2, Y-nya 4. B, X-nya 2, Y-nya 4 ya, sampai terus ya. Ya. Oke. Jarak titik terhadap titik asal 00 dan jarak titik terhadap titik tertentu disebut AB ya. Jadi jika titik 0 artinya 0,0 dianggap sebagai titik asal. Maka setiap titik pada bidang ordinat memiliki jarak terhadap titik asal. Jadi posisi titik nanti pada bidang ordinat menentukan titik lain atau sebagai titik acuan. Misalnya titik C min 4,3. Jadi dia berada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 ya. Jadi X-nya min 4, A dimulai dari 0 ya, ke kiri ya. Kemudian terus menuju ke atas, nilainya Y-nya 3. Ya, jadi titik C terhadap titik asal berjarak 4 satuan dari sebelah kanan ke kiri, atau dari titik 0 menuju ke kiri, yaitu ada 4 langkah, 1, 2, 3, 4, dan 3 satuan ke atas, atau 3 langkah ke atas. Nah, bagaimana dengan nilai G yang nilainya 5 di 4? Jadi ini di kuadran 4 ya. Jadi titik 0-nya adalah di X-nya dari titik asal ke kanan. Maaf Pak, ya nggak kelihatan Pak, nggak berubah. Kelihatan. Yang di mana ya Pak? Yang dibahas barusan yang mana ya Pak? Ini kelihatan ya? Yang ini Pak. Iya. Oh iya, tadi nggak berubah Pak soalnya. Oh gitu, iya. Loadingnya lama dia. Oke Pak. Iya. Lanjut ya. Lanjut Pak. Nanti kalau nggak ada bilang ya, saya mau screen ini nih, layar penuh. Teman kamu masih banyak yang masuk ya, jadi terganggu terus ini. Ya, saya buka lagi. Udah kelihatan screen-nya? Udah Pak. Ya, ini yang titik, saya ulang lagi dong tadi. Oke, tadi saya ulang lagi dari titik G. Jadi kalau titik G nilainya 5,4 min 4, ya, ini artinya kan berada di kuadran 4 ya. Jadi ini X-nya berada di kanan ya, dimulai dari titik 0 kan. Jadi hitung-hitungan dimulai dari titik 0 menuju ke kanan, yaitu 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dia akan menuju ke bawah. Nilainya adalah min 4. Karena min 4 ini berada di Y, ya. Kemudian dia ke bawah. Maaf, karena Pak. Y bawah itu kan nilainya adalah... Mohon maaf, Pak. Ini ya, silakan. Ini tadi yang dibahas yang di slide mana ya, Pak? Yang di... Ini tambahan. Oh, tambahan. Tambahan tapi Bapak share tambahan. screen ya? Kamu baru masuk ya?
Enggak, udah dari tadi saya soalnya enggak berubah gini slide-nya ini. Nah, enggak ya, yang tadi kan slide-nya dikit. Kalau yang tadi di kampus slide-nya kan sedikit, cuma 10 slide. Ini tambahannya. Jadi lebih detailnya di sini. Karena materinya dikit, cuman kartesius, polar doang. Underworld koordinat gitu doang sih. Oh, baik. Jadi dikit, makanya saya tambahkan slide ini. Ini slide tambahan nih, udah selesai, udah kita pulang. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi nggak ada di ini. Tapi saya masukin ke, kayaknya udah saya masukin ya. Oke, gampang lah nanti saya upload di Edmondo. Ya, lanjut. Ya, lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini tadi yang baru datang ya, kita bahas tentang koordinat kartesian dan polar ya. Karena tadi di materi kita kan selalu dikit ya, terlalu simple. Ya, jadi ini acuannya tadi yang baru datang. Saya ulang dikit ya. Nah, ini adalah kartesian pola koordinat kartesian ya. Jadi merupakan sebuah titik-titik yang didapat dari dua sumbu yaitu X dan Y. Nah, titik inilah di titik ini disebut sebagai kartesian ya. Nah, untuk menghitungnya contohnya A itu didapat dari 0 ya atau 1 ya, karena di sini X-nya kan pada 0 ya, 0 1. Jadi 1,0 ya. Nah, kalau ini adalah nilainya dia menuju ke 2. Jadi X-nya 2 ya, kemudian naik ke atas, koma berapa? 4. Karena Y-nya 4, jadi 2,4. Kalau ini nilainya adalah 5,7. Kalau ini adalah 6,4. Ya, bagaimana kalau minta kan ada D ya. Nah, seperti ini. Kalau tadi X-nya 5, kemudian ininya min 4, ya dia berada di sini ya. Artinya dimulai dari 0, karena X-nya 5, dia akan ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y-nya kan min 4, maka dia akan turun ke bawah ya, jadi berada di sini. Nah, dia masuk kuadran 4 ya. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi, dikit lagi. Pengertian koordinat kartesian dan koordinat kutub atau polar ya. Jadi pada trigonometri ada dua jenis sistem koordinat, yaitu koordinat kartesius dan koordinat polar ya. Jadi suatu titik pada suatu bidang dapat dinyatakan dua macam sistem koordinat, yaitu ada koordinat sistem kartesian ya tadi ya. Jadi menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y. Ya, untuk mendefinisikannya diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, yaitu dari sumbu X dan sumbu Y. Ya, oke. Kartesian yang tadi kita bahas. Berikutnya adalah polar ya, atau kutub. Nah, sama polar itu mah kutub sama ya, cuman kalau polar ditarik garis lurusnya nih. Nah, sudutnya inilah disebut sebagai tadi itu polar atau derajat. Namanya ada derajatnya ya. Nah, ini kalau kita mau tentukan kartesius, ya udah tinggal tentukan aja. Anggaplah X nilai 10, Y-nya 10 ya. Nah, ini tapi karena dia sistem koordinat polar ya atau kutub, maka ditariklah dari titik kartesius, ditarik garis lurus menuju titik 0 atau titik pertemuan antara Y dan X di sini. Nah, hasil pertemuan itulah nanti diukur berapa koordinatnya. Nah, ini disebut sebagai tadi sistem polar. Ya, oke, selesai. Ya, silakan. Ada yang menanya? Kita cari animasinya ntar ya. Ntar lagi. Ya, ada yang menanya? Silakan. Ya, saya nyari simulasi dulu ya. Tadi udah ketemu, terus hilang lagi.
Ya, kelihatan nggak? Ya, ini adalah koordinat polar. Ya, ini rumusnya ya. Ini polar dalam bentuk aslinya nanti seperti ini ya. Oke, jadi di sini tadi ada dua rumus ya, X dan Y. Ya, kita hapus dulu. Ya, bisa kamu lihat di sini ya. Ini ada X, ada Y. Jadi dia berada di titik mana nih? Yang ini adalah X berapa? Oke, ini adalah X-nya anggaplah 3 ya. 3,0 karena berarti di sini. Nah, kemudian di sini ada berapa ya? Kemudian nanti kita ketemu ya. Nah, sudutnya ini nanti disebut polar ya. Coba R cos-nya 5 ya, nanti bisa kamu lihat hasilnya seperti ini. Ya. Oke, cukup ya. Misalnya 12. Oke, misalnya saya buat 2,7. Oke, karena polar ya, susah juga nentuinnya nih ya. Kita ambil yang lain dulu deh ya, yaitu kita pakai ya, tadi yang transformation dan scaling ya. Ya, oke, kelihatan nggak? Ya, oke. Nanti tadi transformasi ya, yang tadi udah kita bahas. Nanti bisa kamu lihat ini adalah pergeseran. Jadi kalau A-nya kita tagin ya, ini adalah transformasi dari objek asli ini ya, ini menjadi sebuah objek tadi screen-nya. Jadi kalau kita tagin nilainya ya akan berubah. Kamu lihat sini ya. Ini kan berdasarkan titik-titik juga nih ya. Kalau teman-teman masuk. Ya, oke. Ini juga ya. Ini ya. Ini berdasarkan titik-titik ya. Ini titik berapa, ini titik berapa, terus ketemulah titik tersebut. Nah, ini adalah tadi kalau saya tambahkan B1-nya ini ya, jadi B08 ya. Di perubahan dari aslinya, jadi ikutin induknya yang ini ya. Ini task scaling ya. Jadi kita tarik di polar algoritma tadi yang spilar ya. Ya, ini masuk kategori polar juga ya. Jadi di sini kamu lihat ya, jadi R-nya sama dengan A derajat ya. Ini misalnya saya masukin 4 ya. Ini 12R ya. Atau kita main di sini otomatis saja. Ya, di sini A-nya 1,25. Jadi saya kecilin ya. Kalau saya kecilin dia kosong ya. Ini kamu lihat di sini berada min 1,1. Jadi berada di sini ya. Min 1, dia berada di apa? Di kuadran kedua. Nah, ini ya kalau kita tunis, kemudian kita naikin ke atas, nilainya min 0,9 ya, kelihatan ya. Jadi dimulai dari titik 0 kita di 14 ya. Oke, di 11 ini adalah 11, yaitu X-nya berada di 1 ya, Y-nya ada di 1. Ini dari titik pusat ya, pusat, kemudian saya geser ke 1, 2 ya, ini 1, ini 2, kemudian dia akan menyebar karena ini logaritmik spiral, tapi polar juga ya. Gitu ya, kalau saya tagin dia makin besar. Nah, ini makin ke sini bisa kamu lihat nilainya 6,7 tadi bentar.
lihat sini, ini adalah 3.6. Ini ya derajatnya. Dan saya masukin, balik lagi ke sini ya. Oke, lanjut. Itu tadi polar logic. Berikutnya kita masuk ke polar limocon ya. Tapi konsepnya sama tadi ya. Kalau polar itu atau kutub kan menuju ke titik dari titik awal 00 ya. Oke, ini bisa kamu lihat di sini. Ini titik sentralnya ya. Ini kalau ditarik lurus ini Y ya, jadi ada ini X ya, jadi X-nya di 5 ya. Ini Y-nya di 2. Walaupun nanti bentuknya adalah tadi 5. Kita coba ya. A-nya 2. B-nya 3. Ya. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau makin A-nya kita kurangi nilainya, dia makin kecil ke bawah. Ya. Nah, ini ada ketemu sini. Jadi dimulai dari titik sama, kalau kita lihat adalah nilainya ya. Oke. Nah, titik bulat adalah A-nya 0 ya. B-nya adalah 3. Ingat, ini 3, ini adalah 0 ya. Kemudian bagaimana kalau 3 ini kita geser menuju nilai yang lebih besar. Nah, seperti ini ya. Ini 3,5 terus sampai sini adalah 4,6. Jadi di sini 4,6 ya. Tidaknya sini tetap nilainya adalah titiknya 0. Ini garis ini adalah polarnya ya, ada derajatnya. Jadi dia berada di derajat berapa nih? M6 ya, derajat 6, derajat 3, 12 atau 45 derajat lah ya. Oke. Kalau saya gedein, ya seperti ini. Ya, dia akan lebar ini 2,7, ini 4,6. Ya, ini rempasi dari polar. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke polar limocon udah, berikutnya terakhir adalah polarization. Ya, tadi udah kita bahas ini ya. Ingat ini kuadratnya, ini kuadrannya ya. Ini 0, ini ya. Ini A1 ya. B-nya 0. Ya, ini dia. Saya mau lihat ya. Kalau titik tengahnya, kalau berada di tengah adalah A0, B0. Jadi berada titik 0 semua ya. Kemudian kalau saya tarikin B-nya lebih besar, dia akan menuju ke mana ya? Bentar. Ya, B nggak ada perubahan ya. Berikutnya adalah kita main di A. A-nya akan bergerak kalau kita naikin ke 7 ya. Kalau 9 dia makin ya makin ke sini makin rendah ya. Oke, berikutnya kita tadi translation ya. Tadi udah ya. Kita cari di sini ya. Ini ada perubahan di sini ya, nggak ada perubahan ya. Kita coba ya sudah. Ada pertanyaan silakan. Jadi materi kita tentang koordinat polar dan kartesius ya seperti itu ya. Jadi nggak terlalu berat banget sih, kita nggak ada hitung-hitungan. Pokoknya yang penting konsepnya tahu ya, kalau kartesius gimana modelnya atau membacanya, dan kalau polar bentuknya seperti apa gitu ya.
Ya kayak gitu aja deh ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak saya cukupin nih. Jangan lupa ya, minggu besok kita tetap masih tetap online ya sampai UASnya KPK ya. Jadi nggak online ya. Jadi online cuma pelajaran KPK yang besar aja ya, seperti basis data, RPL, APSI, SIM itu masuk ya, walaupun terbatas ya. Oke, gitu aja. Ya, saya cukupin ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Satu gas, cancel gas.